Kalau pengen lepas dari azab Allah itu, lakukanlah 3 perkara nih. 1, berbuat kebaikanlah di saat kita sendiri ataupun ketika kita beramai-ramai. Nabi mengajarkan agar kita tetap hidup sederhana, baik ketika kita memang lagi tidak punya, miskin, susah, ataupun ketika kita sudah menjadi kaya. Kita tetap bisa berperilaku adil, baik dalam keadaan ridha, senang ataupun marah. Jadi kita tetap berperilaku adil walaupun kita tidak suka sebenarnya ke dia tuh. Tapi ketika kita berlaku sudah tetap adil. Nabi itu sebenarnya ke Wahsy itu tidak suka dia. Wahsy ini kan yang membunuh paman Nabi Hamzah dulu. Malas Nabi sebenarnya nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini masih kita melanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau menuliskan tentang hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah Allah meridhoinya. Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhar. Tapi beliau ini memang tak dikenal populer dengan nama aslinya. Dia dikenal dengan nama panggilannya yakni Abu Hurairah. Abu Hurairah ini maknanya adalah bapak kucing. Kenapa pula nih bergelar Abdurrahman bin Sakhar ini menjadi bapak kucing? Karena setiap hari diceritakan bahwa Abdurrahman bin Sakhar ini selalu membawa kucing. Nampak sama Nabi, karena dia penyayang kucing, disebutlah dia oleh Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bukan penghinaan, sebagai sebuah simbol ia memang penyayang makhluk Allah bernama kucing ini. Jadi di dalam jubahnya itu ada kucing. Bapak ibu sama Allah berbahagia, bapak atau ayah itu adalah simbol orang yang paling sayang. Nah, ya kan? Bukan bermakna ibu tak sayang, tapi memang ayah adalah bagian dari orang yang sangat menyayangi anak keturunannya. Untuk itu kata ayah di sini melambangkan bahwa Abdurrahman bin Sakhar adalah orang yang memang sangat luar biasa kesayangannya ke makhluk Allah yang bernama kucing. Itu simbolnya. Kemudian Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Apa sebabnya Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Bahkan lebih banyak dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan dari para istri Nabi. Dia paling banyak. Kenapa kok bisa Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak? Karena memang dicatat oleh sejarah Abu Hurairah ini dia tidak punya pekerjaan. Mengapa? Sengaja. Karena dia pengen ikut Nabi kemana-mana. Jadi tidak punya pekerjaan tetap. Pokoknya setiap hari kemana Nabi dia pergi. Bahkan riwayat menyebutkan dia hanya ngikut Nabi. Kalau Nabi kasih makan, makan. Kalau tidak, ada sama makan. Nah, gitu lah tiba. Nah, karena tidak bekerja itu tak punya duit pula nak. Itu logikanya kan kayak gitu. Tak mungkin orang tidak bekerja langsung dapat duit kan. Nah, untuk itulah membuat Abu Hurairah ini menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan Nabi, karena meriwayatkan hadis dari Nabi, karena yang namanya hadis itu kan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Karena dia hari-hari bersama Nabi, tentu dia paling banyak mendengar Nabi bercakap. Karena hari-hari bersama Nabi paling banyak menengok perilaku Nabi. Karena hari-hari bersama Nabi, tentu dia pula paling banyak menengok apa yang ditetapkan oleh Nabi. Itu sebabnya mengapa dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kalau Abu Bakar ini dia bekerja. Pekerjaan Abu Bakar ini dia pedagang, dia juga pekebun. Apa itu?
Tidak petani, tidak pekebun, tidak kebun apa? Kebun kurma. Jadi Abu Bakar kadang tentu pergi pergi berbisnis, ya pergi berdagang. Suatu waktu Abu Bakar pergi ke kebunnya gitu. Jadi dia tidak ikut Nabi 24 jam. Kalau Abu Hurairah ni kemana Nabi ikut. Itu. Termasuklah Umar bin Khattab. Umar juga pedagang, Umar juga punya kebun. Jadi dia tidak selalu ikut Nabi. Sama dengan Utsman. Utsman ini justru orang yang paling kaya di antara sahabat Nabi. Kenapa dia kaya? Karena dia pebisnis. Lalu Nabi berkata, lakum tijarah, kalian kalau pengen banyak materi, berbisnislah. Ada yang pengen punya banyak duit, mesti berbisnis. Itu cakap Nabi ini dah terbukti. Manusia terkaya di dunia ini siapa? Ya pebisnis. Penggalih kalau bahasa kampung apa? Orang yang menggalih, baik menggalih barang atau menggalih jasa, sama. Ya. Bahasa hari ini disebut pebisnis. Dulu disebut juga pedagang dengan berniaga. Enak. Dulu orang kaya di kampung kita ni itu tukang smokel. Wah, enak. Tahu tak ibu smokel? Barang pun apalah istilah smokel ni nak. Dia jualan bawang putih ke Singapura gitu-gitu kan? Ya kan? Jualan ke sana nanti balik jualan lah sini roti Kong Huan. Nak? Saya dulu beli itu sedap kali rasanya. Sekarang kok beda rasanya. Entah lidah dah berubah atau macam. Mungkin dulu tu lapar kali lah pula kan. Jadi Bapak Ibu, ya orang kaya di dunia ini ya pedagang, pebisnis gitu. Dulu di zaman kita kena krisis moneter 98 tuh tercatat manusia pengendali ekonomi dunia namanya George Soros ya kan. Pebisnis ya kan. Sekarang di Indonesia ini pun dulu juga diteliti siapa paling kaya di Indonesia nih, pebisnis. Dulu disebut kalau orang-orang Indonesia asli bukan keturunan luar itu misalnya dulu Abu Rizal Bakri, pebisnis kan. Kalau sekarang ini siapa? Sandiaga Uno misalnya. Umumnya itu ya pebisnis. Utsman ini pebisnis. Itu sebabnya mereka tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi karena mereka tidak selalu mengiringi Nabi, mengikuti Nabi. Kalau Abu Hurairah hari-hari sama Nabi. Itu profil Abu Hurairah ini. Annahu qal, sesungguhnya Nabi SAW berkata, sesungguhnya dia Abu Hurairah ini berkata, qala Nabi SAW, katanya Nabi pernah bersabda, salasun munjiyatun, ay mukhlisatun bisahibiha minal adab. Ada 3 perkara kata Abu Hurairah yang membuat kita bisa terlepas dari azab Allah. Kenapa Nabi menawarkan kita lepas dari azab Allah? Karena memang kita ini pada dasarnya kalau tak diampuni Allah ya kena azab. Maka Nabi kasih tips bagaimana supaya ampunan Allah itu kita dapatkan sehingga kita tak diazab. Kok kita diazab? Ya karena antara kebaikan yang kita kerjakan dengan kejahatan yang kita lakukan itu tidak imbang. Lebih banyak jahat awak. Bahkan Ibnu Athaillah itu menuliskan dalam kitabnya, Ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, fa kaifa la takunu masawi ya masawi. Kami ini manusia ni ya Allah, sedang kami berbuat baik aja kami masih menyisakan kejelekan, apatah lagi kami berbuat jelek. Begitulah jelek. Di tengah kita buat baik, ada kejelekan yang kita lakukan. Sehingga ada syair yang dibuat oleh Abu Nawas.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwam 'ala naril jahim. Oi Tuhanku, sebenarnya kami ini memang tak layak untuk masuk surga Firdaus Engkau. Ya, dah terasa dirinya tak layak masuk surga. Tapi ya Allah, Engkau campakkan kami ke neraka, kami tidak kuat. Nah, akhirnya minta surga juga. Soalnya kalau masuk surga ini tidak pantas, amal ibadah seketek. Tapi kalau Allah campakkan ke neraka, tak pula kuat. Neraka paling ringan itu diletakkan bara api di bawah telapak kaki kita, meleleh otaknya. Macam mana tuh? Mana? Itu yang paling ringan. Untuk itulah Nabi memberikan tips. Nah, kalau bahasa kini tips lah ya, memberikan cara, rumusan macam mana supaya bisa bebas dari azab Allah nih. Kata Nabi, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Kalau pengen lepas dari azab Allah itu, lakukanlah 3 perkara nih. 1, berbuat kebaikanlah di saat kita sendiri ataupun ketika kita beramai-ramai. Jangan hanya berbuat baik ketika ramai-ramai, pas sendiri, apa kata inyo yo. Nah, quddimas sir, lebih baiknya itu sebenarnya kalian bisa tetap berbuat baik ketika kalian sendiri. Ketika kalian sepi, tidak ada orang, kalian tetap berbuat baik, itu lebih baik sebenarnya ketimbang kalian berbuat baik di depan orang ramai gitu. Karena kalau kita berbuat baik di depan orang ramai ini kadang ada kita minta validasi orang ya, minta dinilai orang kadang. Ngambil muko. Nah, ngambil muko ya, ngambil muko bahasa kampung. Minta dipuji. Nah, ya kan? Tapi kalau dia bisa berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan di saat orang tak nampak, wah ini lagi keren. Satu waktu dikisahkan bahwa Umar bin Khattab ini pergi sidak lah, kan? Nampaklah sama dia pengembala. Lalu dia singgah, pengembala ternyata masih remaja lagi. Ditanyanya, berapa jumlah kambing-kambing kau nih? Sekian-sekian disebut. Ini majikan kamu tahu enggak nih jumlahnya sekian-sekian nih? Katanya enggak tahu. Oh, berarti majikan ini orang kaya, enggak tahu lagi harta berapa banyak. Oh, kalau enggak tahu gimana kalau kamu jual aja berapa ekor, kata Umar. Nanti uangnya untuk kamu aja. Mereka kan enggak tahu juga. Gitu kan? Oh wahai Tuan, katanya, memang Tuan saya itu tak tahu, tapi Allah tahu. Wah, tak mau ya. Jadi Umar ini memberikan apresiasi ke pengembala ini tadi, engkau sodakta ya akhi, engkau benar. Ya, jadi gitu, bahwa kita ini kan sering gitu ya, ketika orang tak ada kita buik, ketika orang ramai baru kita macam takkan nak buik. Tapi sungguh pun demikian Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, bukan bermakna pula bahwa perbuatan yang nampak oleh orang ini tidak perlu kita buat. Tidak. Agama kita justru banyak kali membuat sebuah kebaikan itu yang dipertontonkan dalam tanda petik, yang dinampakkan. Ya kayak kita sekarang ini sholat jamaahnya, tahu tidak orang nih? Tahu lah. Ngapa bapak tak mau jemaah masjid pak? Tahu dia orang tak doa ria, dia tak rumah tu lah, tak tahu orang tak. Tak gitu juga. Karena memang ibadah ni kadang mesti kita pertontonkan dalam tanda petik. Liyudhirahu ala dini kullih. Agama ni harus dinampakkan. Kalau tak nampak dia tak hebat. Maka ibadah-ibadah tertentu itu kadang memang sengaja diperintahkan Allah dalam tanda petik untuk dipertengokkan. Maka
Kita sekarang azan dah pakai pengeras suara. Kalau dulu Bilal naik ke atas tempat yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, nampak kan? Didengarkan ke orang. Kalau memang tak boleh mendengar orang tu bisik-bisik Bilal. Allahu Akbar, Allah. Begitu lagi nak. Jadi bukan berarti tak boleh juga gitu. Ibu-ibu ni dah bertelekung dari rumah kan? 4 orang. Masjid kita ni, bahkan masjid ini dibuatkan menara. Untuk apa menara ni? Supaya orang nampak, tahu orang di situ ada masjid. Supaya mudah orang nak cari masjid. Gitu. Jadi nampak kan? Mengapa solat-solat sunat itu lebih baik di rumah? Sehingga Nabi bersabda kayak gini, nawwiru buyutakum bis-shalah wa bi qiraatil Quran. Sinari rumah kalian itu dengan solat dan bacaan Quran. Solat apa yang mesti dikerjakan di rumah? Solat-solat sunat. Kalau solat wajib ini di masjid. Seyogianya, idealnya kita tuh solat sunat di rumah. Nabi kayak gitu. Nabi qobliyah maghrib di rumah. Dah selesai dia qobliyah maghrib, masuk ke masjid. Makanya Bilal itu baru iqamah ketika Nabi masuk masjid. Maka kalau kita pergi haji dan umrah dan nampak sudes itu masuk, langsunglah Bilal itu berdiri kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau imam belum masuk, ya nunggu aja. Nabi dulu kalau belum masuk ke masjid, Bilal diam. Dah masuk baru dia iqamah. Tak ada iko belum dah. Zaman Nabi nak. Kalau zaman saya jadi PM dulu, alarm itu batuk ketua saja. Dah aku mak cepat. Nak. Gitu je kodenya. Kalau dia dah batuk tu, cepatlah ya kan. Jangan sempat 2 kali batuk kan. Ini belum ada dulu kan nak. Makanya pula jeda antara azan dengan iqamah subuh di Masjid Haram itu panjang. Ya kan? Hampir setengah jam. Kita datang untuk ngantuk kan. Baca Quran lagi Quran nak saking lama ini. Karena orang-orang situ dia solat di rumah. Nanti siap solat Jumat, Nabi ba'diyahnya di rumah. Apa sebabnya disuruh di rumah? Para ulama mensarah hadis ni supaya rumah itu jadi kenangan ada solatnya gitu. Dan anak-anak kita nengok ayahnya balik dari mana itu solat gitu. Ayah balik dari masjid solat Jumat, saya balik ayahnya ke rumah. Nampak dia oleh anak-anak, Allahu Akbar. Oh, jadi kenangan anak itu menengok ayah balik dari masjid itu ya solat. Nah, kita balik dari masjid apa? Makan. Nah. Jadi anak tu kenangannya makan. Nah. Makan. Ayah kalau balik dari masjid minta makan. Kenangannya itu ya ibadah solat. Makanya itu pula ibu-ibu, bapak-bapak kita kalau solat tahajud, kalau bapak ibu kadang punya titik tertentu di rumah untuk dijadikan tempat masjid atau musolanya kan. Ya kadang-kadang memang harus kita nampakkan ke anak kita lagi solat tahajud, kita lagi duha, nampak oleh anak. Untuk apa kita nampakkan nih? Agar dia punya kenangan dengan ayah dan emaknya ini. Oh, emak aku solat duha, ayah aku solat tahajud. Walaupun waktu itu mungkin dia tak ikut tahajud, tak ikut duha mungkin dia. Kenangannya itu. Ini. Dah meninggal awak mungkin baru ini. Ayah aku dulu solat tahajud ya. Emak aku dulu solat duha. Ada kenangan. Rumah itu kenangannya apa? Aktivitas solat. Ingat kali saya
diajarkan oleh ayah tuh kalau malam Jumat dipanggil anak-anaknya. Sini. Baca Yasin gitu. Memang dulu baca Yasin. Budaya di kampung kan baca Yasin. Sehingga Yasin ini antara hafal dengan tidak. Karena tiap malam Jumat baca Yasin. Saya kalau Yasin ini hafal saya. Sesudah Yasin itu kadang lupa. Yasin ada apa? Wal Qur'anil Hakim. Itu kadang-kadang kalau ditengok nampak, tidak ditengok kadang bertumpang tindih dia. Karena ada terlalu sering betul membaca jadi susahlah menghafalnya jadi. Hafalan ibu-ibu di kampung tuh lomba apa? Lomba menghafal Yasin gitu. Ya terlepas dari ada yang setuju dan tidak penting lah. Penting baca Quran gitu nak. Jadi kenangan kita dengan keluarga kita itu ya Al-Quran, kenangannya dengan sholat. Sesekali ibu-ibu nampakkan lagi puasa dengan anak-anak. Ma, makan yuk ma. Makanlah sayang, mama puasa hari ini. Puasa apa ma? Puasa Senin. Pa, makan pak yuk. Papa puasa sayang. Puasa apa papa hari Minggu nih pak? Puasa ayam ubed. Sekarang ini tanggal 13. Kenangan anak kita itu ayahnya puasa pertengahan bulan ayam ubid. Jadi harus kita sebutkan ibadah kita nih. Kayak gitu. Jadi bukan bermakna yang nampak-nampak ini tak perlu kita kerjakan. Justru yang nampak-nampak inilah punya nilai dakwah. Nilai mengajak, namanya dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Jadi kita berbuat baik tidak hanya pada saat sembunyi-sembunyi atau sendiri-sendiri, tetapi juga ketika terang-terangan. Terus yang kedua yang membuat kita bisa lepas dari azab Allah ini kata Nabi adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Maksudnya adalah kata Syekh Nawawi at-tawassutu fil ma'isyati bi allam yujawiz fiha al hadda wa radiya bidzalik. Nabi mengajarkan agar kita tetap hidup sederhana, baik ketika kita memang lagi tidak punya, miskin, susah, ataupun ketika kita sudah menjadi kaya. Kita tetap hidup sederhana, tetap humble, tetap tawadhu, walaupun kita sudah jadi penguasa, dah jadi pejabat. Dulu waktu belum jadi pejabat, baik-baik. Dah jadi pejabat ni dah mulai kasar ngomongnya, melecehkan orang enggak. Dulu ketika menjadi staf biasa tetap orangnya tenang, dah jadi pejabat pun tetap humble dan wara'. Jadi Nabi ingatkan bagaimana kita punya sikap yang tetap wara', tetap humble, tetap merakyat, tetap tidak songong gitu. Apa tuh songong tuh ya? Ya sok bagak, sok hebat, mencaci maki gitu. Walaupun dah jadi pejabat, dah jadi penguasa, dah jadi banyak orang, dah banyak duit, dah jadi orang kaya. OKB katanya. Apa OKB bu? Orang kaya baru nak. Orang kaya baru ni kadang langsung songong deh kayak. Nah kalau kaya tetap ya tidak berlebihan. Yang membuat orang itu berubah itu memang kadang harta, jabatan. Tapi boleh tak kita berubah? Memang boleh, sepanjang rubah itu arah baik. Dulu waktu susah sedekah cuma 1.000, sekarang dah banyak duit 100.000, 1 juta. Berubah kan? Berubah karena yang baik. Yang kata Nabi tidak boleh itu, kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh melecehkan orang. Walaupun kita dah jadi orang kaya.
Yang ingin disampaikan Nabi itu jangan kalian macam Qarun. Dulu susah, minta tolong, pas kaya sombong. Ya kan? Jangan macam Sa'labah dulu ketika susah rengek-rengek kepada Nabi minta doakan, rajin ke masjid. Katanya dulu ketika susah tuh buru-buru dia ingin pulang. Kata Nabi, ngapa kau cepat-cepat balik? Ikhlas dulu. Ini pakaian saya ini akan dipakai oleh istri saya Rasulullah. Tidak ada pakaian lain. Berarti bininya tidak baju. Jangan itulah dipikirkan lagi. Kadang ke situlah. Ya ini simbol saking susahnya si Sa'labah ini. Gitu bahasa hadis tu. Tidak ada pakaian lain. Pakaian itulah nak dipakai. Lalu dia minta doa kepada Nabi. Saya kaya lagi. Dia minta juga. Akhirnya rupanya kekayaan itu menjadi petaka. Berubah menyombongkan diri, berubah menjadi kikir. Nah, itu yang tak boleh kata Nabi itu. Kalau kita bisa tetap humble tadi, tetap warok tadi, kita bisa lepas dari azab Allah. Mau kaya, mau susah, tetap sederhana orang. Angku itu jadi pejabat Pak ya, angkat telepon apa? Wah, itu kawan. Hah? Ya gitu kan. Jadi tidak boleh gitu. Ya tetap sederhana gitu. Kadang memang setan ini hebat. Kadang itu pula lah saya terasa digoda oleh setan tu kadang. Makanya saya tidak mau request ke pengurus masjid. Carilah tempat parkir khusus ustaz. Apa payah jadi parkir. Itulah mulai takut mulai sombong aja. Tentang jadi ustaz anak parkir sendirilah. Adalah parkir VIP nak. Kadang setan tu gitu tu. Bisik-bisik ya. Saya lagi. Belajar kita merakyat, mencari parkir payah. Nah. Gitu. Mengantri. Awak jadi ustaz tu kadang tak ada ngantri lagi tu. Pas nak makan, azan. Sesekali cuba kita ngantri nak ikut-ikut. Kadang ibu-ibu bapak-bapak ni pula membuat awak jadi songong lah kadang nak. Belajar ngantri sama-sama jemaah ni macam mana tu pas sedang lapar mengantri. Tapi memang jemaah ingin mengikramkan gurunya nak. Ya pokoknya intinya silakanlah mau duluan tapi jangan pernah sombong. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi berubah silakan tapi berubah karena yang baik. Jangan berubah menjadi sombong, berubah menjadi angkuh, macam Fir'aun, macam Qarun, macam Sa'labah tadi. Ini sebenarnya itu yang diingatkan. Kalau pejabat macam Fir'aun, kalau orang kaya macam Qarun dan Sa'labah tadi. Dan memang harta serta kekayaan itu akan automatically membuat orang berubah. Tak bisa dipungkiri Pak. Makanya bicara dengan pejabat itu diatur oleh agama kita. Kita tidak boleh melecehkan pejabat, tidak boleh mempermalukan pejabat. Diatur oleh agama kita. Karena memang jabatannya itu memang dia tidak boleh dipermalukan. Karena jabatan itu seyogianya dia itu dimuliakan dengan jabatannya. Karena dia harus diikuti. Kalau dia salah, kasih tahu baik-baik. Sedang Fir'aun yang sudah salah itu pun Allah ingatkan ke Musa. Kata Allah, pergilah datang ke Fir'aun tu. Tak ngapu-ngapu Fir'aun ni yang ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan, bagai tak jelas. Ingatkan dia Tuhan. Tapi kau ingatkan dia itu jangan kau keras-keras. Kasih tahu dia baik-baik.
Faqula lahu qawlan layyina, kata Allah, kau berbahasa lunak lembut ke dia. Dia itu kan raja, jangan kau permalukan dia di depan umum. Tak boleh kita permalukan. Ya kan? Habis sekarang nih memang dengan media sosial sekarang nih, pejabat-pejabat gua kadang habis dileceh di masyarakat ndak. Awak jangan ikut-ikut lah nak. Kita doakan saja semoga dia dimudahkan Allah supaya negeri lebih baik. Satu di antara membuat orang berubah itu ya harta. Sehingga ibu-ibu ini dulu sering bertanya ke saya, Ustaz, laki-laki ini apa iya ada puber kedua? Karena laki-laki ini kalau umur 40 tahun berubah gayanya. Laki-laki ini pengen buka cabang kalau umur lah 40 tahun. Sehingga ibu-ibu ni atau masyarakat secara umum meyakini berarti laki-laki kok ada puber kedua. Kalau nyelewat umur 40 kok selamat lah. Tapi kalau umur 40 kok ndak lewat, ndak selamat, kacau. Kok ibu-ibu ni takut suaminya kalau udah berumur 40. Katanya ada puber kedua. Ternyata puber kedua itu kalau saya yang memberi telaah dari hasil bacaan dan pengalaman serta mendengarkan berbagai kajian, sebenarnya tidak ada puber kedua itu. Orang kalau lah umur 40 nih dia dah melemah. Mana puber lagi? Udah melemah. Maka kata Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kalau umur kalian lah 40 sanah, umur kalian lah 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Itu disuruh Allah kalau umur 40, suruh berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang bersyukur. Disuruh sama Allah agar berbakti kepada ayah mak. Apa sebabnya Allah katakan kalian kalau umur 40 bersyukurlah kalian kepada Allah, mengabdi kepada ayah mak kalian. Ini dalam tafsirnya, karena orang umur 40 ini umumnya orang sudah sukses. Kalau dia dulu membangun usaha dari umur 20, 30, 40 ini dah sukses nih. Kalau orang dah membangun karir dari karyawan biasa, ini umur 40 ini dah mulai jadi pejabat nih. Ini dah mulai mapan hidupnya Pak Ibu. Umur 40 ini hidup mulai mapan, secara ekonomi ini mulai mantap nih. Tapi dari segi tenagonya lah semakin kurang, matilah dokek. Makanya kalau umur 40 susah ada sisonya 40 lah. Dalam masjid ni ada nak orang yang berumur 80? Tak ada nak. Kemana pergi yang umur 80 tu? Dah lewat. Ya kan? Makanya 40 ni ini maksimal hidup manusia. Umur 40 ini penyakit mulai banyak datang. Kolesterol, tensi, gula darah, apa lagi? Samurat, jantung, rematik, bangun tidur tu tangan tak bisa kuasa sakit tu. Macam mana lah caranya? Kebas. Itu di bawah umur 40 atau di atas 40? 40 mulai ya. Ngapa lah bapak kau nak berbini? Tenaga lah tak ada. Nak berbini piti lah banyak. Ibu lah yang tahu. Apa kalau umur 40 saripati kunyit lah yang dia buat. Pakai teh talua itik lah. 2 buah lah talua itik lah naik kolesterol. Bukan tambah kuek, tambah berasuk barang tu kan.
Tetalu tapai lah, tetalu apalah segala macam nak dibuat kan. Ndak ada hasil dah gitu-gitunya. Ibu lah yang tahu tu. Ndak kan ada cerita sebenarnya batanago balik. Memang dah begitulah kadarnya. Barang pun ndak bisa di starter lagi doh. Enak bu. Lah ngadat barang. Tak pasolah ibu engkol lah. Kadang pun ndak idik je. Paso berdorongnya bu. Didorong 2-3 kali lah merepet lah. Itu dia tuh. Umur 40 ke atas. Tapi mengapa pula dia pengen kawin lagi? Duit. Kalau duit ini berubah selera kita. Jadi penguasa berubah selera kita. Dulu maaf makan di Ampera panas. Atok seng di hati itu. 2 jengkal dia. Kan? Kalau di akhirat 1 jengkal, ikut 2 jengkal. Berkeringik makan tu masih minta tambah kariang jeleh. Enak. Lama makan. Begitu dah mapan, diajak sama kawan. Bila kita makan tempat Patang Ampera, di mana yang gitu? Ustaz situ lagi angek. Padahal dulu situ makan. Di mana kita makan bro? Tu restoran tu ada ruangan VIP-nya, basi itu. Berubah kan? Apa yang buat berubah? Materi. Dulu pakai mobil carry, maaf ya kalau ada yang mobil carry. Menutup pintu tu diangkat lo ketang. Ulun tertutup le. Pakai engsel nutup. dulu kan gitu pakai engsel. Lama aja dulu. Kini mana mau main mobil itu? Sebenarnya, iko kita kalau terlantak nih mobil kau mati tetanus kau katanya. Itulah kata kau menghinanya. Dah ingatnya dulu itu mobilnya. Sekarang dah dicarilah mobil yang sangat mudah melayani, macam pakai airbag, tahap macam-macam. Pelayanannya semakin mahal gitu. Apa yang membuat dia berubah materi? Lalu apa hubungan dengan menikah? Selera dah naik, mobil dah diganti, rumah dah diganti, semua dah diganti, ini diganti. Tengok bini model tu je. Itu ni membuat dia masalah tadi. Nak kahwin tadi. Makanya ibu-ibu yang punya suami dah mulai berkarir, ibu harus top up, upgrade ibu. Jangan ibu pakai je budak pipa tu lagi. Wah, belilah skincare yang apa. Ibu pun harus berubah gaya ibu. Pergilah ke tukang gigi tu jangan ibu biar tu karang gigi tu bila itu berjamur. Tumbuhlah sawit situ nanti payah. Karena itulah bapak-bapak ni kadang nyup pergi ke mana-mana nengok perempuan cantik ni di mana. Semangatlah rasanya nak pulang ke rumah. Sampai di rumah tengok bini lun mandi leh. Apa nak patah hati tu. Ancak nak balik tadi lah tu apa. Jadi ibu-ibu tu harus, makanya bergaya ibu-ibu ni untuk siapa? Untuk suami. Ibu harus genit di depan suami. Suami sendiri tapi. Nah. Makanya ibu ni disuruh pakai baju fudo. Baju fudo tu baju transparan di depan suaminya. Tulah bapak kau naik jakunnya tengok ibu. Harus ibu tampil cantik. Ibu berhias untuk suami. Saya kemarin tuh ibu-ibu pergilah dengan keluarga, tiba-tiba singgah ada toko parfum, tinggal beli parfum. Jadi tanya mana yang bagusnya? Ini. Kata orang rumah coba. Saya bilang yang inilah bagusnya. Kata pramuniaga nih ada yang lainnya bu, pernyaan yang ini bagus bu, ini begini. Kata saya yang ini aja lah bagus ini. Kata pramuniaga biar aja lah ibu milih pak. Apalah bapak yang milih kan ibu pakai. Yang mau mencium bini saya ini saya bilang. Enak. Yang pengen tentu yang akan mencium istri ini siapa? Tentu suaminya. Jadi ibu harus menyesuaikan dengan selera suami, jangan selera ibu. Yang mau memakai ibu suami ibu. Maka tanyakan model pakaian, warna pakaian, tanya ke suami. Model apa yang dia suka? Dia nengok model orang kayak gini.
Dia tidak suka lagi. Itu yang ibu pakai. Tentu bini orang yang nampak dia. Nah, itulah sebabnya tadi laki-laki itu pengen buka cabang itu gara-gara itu sebenarnya. Ya satu di antaranya. Di samping memang gatal kata ibu. Nah, itu satu faktornya. Lalu ibu-ibu mungkin berkata, mengapa orang bini keduanya itu anjak bini pertama, perlu bini keduanya lagi ya? Apalah pak kau butuh matur pak. Begitu nak? Ibu sering nengok kan orang beristri dua nih, istri kedua nih kalah cantiknya dari bini pertamanya. Anjak ibu kau lagi. Maka saya pun membaca literatur yang banyak. Ternyata itu yang membuat orang kawin lagi padahal cantik istri pertama. Yang dicari itu kadang tidak lagi cantik. Yang dicarinya itu pelayanan, mengikut. Bini kedua apa kata apanya? Ah, duduk katanya, duduk. Naik suka naiknya. Ibu banyak naik, apa boleh naik situ sih kau ya? Ah, itu masalahnya. Karena udah senior, ibu nak mengatur. Tidak bisa ego laki-laki ini karena dia yang punya uang, dia pengen apa kata dia. Sebab itu dalam sebuah podcastnya Dr. Boyke, dia menyebutkan gini, apalah sebabnya Pangeran Charles ini berubah dari Lady Day ke perempuan yang jauh kalah cantik daripada Lady Day ini. Masalahnya adalah perempuan ini manut. Ini kok ke hukum keluarga lah begini nih, kan? Ya gitulah maksudnya tentang perubahan tadi. Jadi kadang perubahan itu banyak faktor. Yang terakhir Bapak Ibu Allah berbahagia wal adlu fir ridha'i wal ghadab. Kita tetap bisa berperilaku adil baik dalam keadaan ridha, senang ataupun marah. Jadi kita tetap berperilaku adil walaupun kita tidak suka sebenarnya ke dia tuh. Tapi ketika kita berlaku sudah tetap adil. Nabi itu sebenarnya ke Wahsy itu tidak suka dia. Wahsy ini kan yang membunuh paman Nabi Hamzah dulu. Malas Nabi sebenarnya nengok. Tapi karena dia sudah masuk Islam, Nabi tetap harus memperlakukan dia sebagai sesama muslim. Jadi kalau kita bisa tetap berperilaku adil, walaupun kepada orang yang sudah mengesalkan kita, maka ini adalah satu di antara hal yang akan bisa menolak azab Allah ke kita. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, semoga yang 3 perkara ini dapat kita lakukan insyaallah, amin. Semoga kita memang ditolak Allah balak-balak azab-azabnya dari kita agar ketika kita memang bisa melakukan 3 hal ini tadi. Semoga Allah mudahkan insyaallah, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.